Sistem Super Devouring. Bab 96, Sisa-sisa Sekte Dewa Binatang. Sangat kuat, kecepatan dan ukuran panah spiritual telah berlipat ganda. Ye Xuan tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dia kembali menarik busurnya dan menembakkan anak panah bintang yang kacau. Kali ini, dia benar-benar menembak jatuh monster tingkat 9, dan membunuh 2 burung dengan 1 anak panah. Sebelumnya, serangannya mampu menembus tubuh monster tersebut, namun kali ini, serangannya mampu menembus monster tersebut. Inilah perbedaannya. Hebat, hebat sekali. Ye Xuan sedikit bersemangat dan terus memetik tali busur. Namun, setelah serangan putaran keempat, semua monster di langit telah tumbang. Panah bintang kekacauan yang diperkuat oleh busur elang emas sangatlah kuat, dan energinya secara langsung menciptakan lubang besar di tubuh monster-monster ini. Selama sayap mereka terluka, monster-monster ini akan jatuh. Pada jarak yang begitu jauh, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Sepertinya tidak akan ada masalah besar. Aku akan turun sekarang saat masih siang. Jika ada monster yang menyerang, terserah padamu. Kata Ouyang Ming pada Ye Xuan. Tuan Ouyang, jangan khawatir. Ye Xuan berkata dengan serius. Dia mengambil uang dari orang lain untuk membantu mereka menghindari bencana. Karena dia telah menerima busur elang emas, dia harus melakukan segala sesuatunya dengan benar dan tidak boleh ada kesalahan. Baiklah, kamu juga harus berhati-hati. Setelah Ouyang Ming mengatakan ini, dia berjalan langsung ke tepi tebing dan turun perlahan-lahan. Monster-monster yang tumbang itu tidak dapat terbang, namun Ye Xuan tidak menghampiri untuk membunuh dan melahap mereka. Benar saja, setengah menit setelah Ouyang Ming turun, sekelompok monster burung lainnya datang. Selain itu, mereka terbang dari sisi lain ngarai. Tepat ketika kelompok monster ini bersiap menyerang Ouyang Ming, yang baru saja mendaki 1/5 jalan, Ye Xuan juga mengambil tindakan. Dalam 10 detik, semua monster burung ditembak jatuh oleh Ye Xuan dan jatuh ke ngarai. Sial, sungguh kasihan mayat-mayat ini. Ye Xuan merasa tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang menyuruh monster-monster ini terbang dari arah berlawanan? Namun, penyesalan terbesar Ye Xuan adalah dia tidak bisa melahap mayat manusia. Kalau tidak, puluhan ribu mayat di ngarai ini sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam roh sejati, bukan? Tebing ini sangat tinggi, setidaknya ratusan meter jauhnya, dan Ye Xuan tidak begitu jelas tentang ketinggian pastinya. Ouyang Ming telah turun selama 2 menit dan baru naik setengah jalan. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Tebingnya terlalu datar dan Ouyang Ming seringkali harus menggali titik pendakian sendiri sebelum dia bisa melanjutkan. Ye Xuan tetap berada di tepi tebing dan terus membunuh monster yang berpatroli. Akhirnya, setelah Ye Xuan membunuh gelombang monster ke-6, sebuah tebasan tajam membubung ke langit. Melihat tebasan itu, Ye Xuan pun menjulurkan kepalanya untuk melihat, dan melihat Ouyang Ming sudah sampai ke dasar ngarai, dan darahnya sudah mengucur deras hingga ke pahanya. Ye Xuan, hati-hati, aku akan segera kembali. Ouyang Ming berteriak. Ye Xuan mengangguk, lalu melihat Ouyang Ming melompat, lalu menggunakan mayat-mayat yang mengambang di lautan darah untuk bergerak cepat menuju gua. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan juga bergegas keluar. Dia baru saja membunuh total 6 gelombang monster, 2 di antaranya jatuh ke ngarai, dan 4 sisanya berada di tebing. Ye Xuan menghabiskan beberapa waktu membunuh monster-monster ini dan kemudian melahapnya, yang memberinya penghasilan tambahan. Pada saat ini, dia sudah sangat dekat dengan tingkat tengah ke-9 seni bela diri. Setelah melahap begitu banyak mayat monster, tangki darah binatang buas Ye Xuan meningkat menjadi lebih dari 260. Namun, kemajuan terbesar hanya terjadi pada penggabungan pertama garis keturunan binatang. Untuk 160 tahun berikutnya, peningkatannya tidak banyak, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada saat ini, sambil memegang busur elang emas di tangannya, dia ingin pergi ke pegunungan ke-18 tempat para monster tingkat ke-10 berkeliaran. Setelah Ouyang Ming memasuki gua, beberapa gelombang monster datang dari langit. Ye Xuan juga menerima siapa saja yang datang, membunuh mereka semua dan kemudian melahap mereka semua. Namun, ketika gelombang monster keempat tiba, Ye Xuan menyadari sesuatu, langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap.
Artinya monster mirip serigala akan mulai memburu manusia secara berkelompok dan kemudian membuang mayat mereka ke ngarai ini. Tuan Ouyang sudah pergi selama setengah jam, mengapa belum ada kabar? Mungkinkah? Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu mengangkat tangannya untuk menembak mati sekelompok monster itu. Gelombang keempat monster berhasil dihancurkan, namun saat Ye Xuan telah melahap setengah dari monster tersebut, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari langit. Mendesis. Suaranya bergema di langit dan sangat tajam. Bahkan Ye Xuan tanpa sadar menutup telinganya. Apa-apaan? Ye Xuan menoleh dan ketika dia melihat bayangan hitam di cakrawala, dia tidak bisa menahan gemetar dan berseru, "Sial, ada pesawat datang." Bayangan hitam itu sangat besar, bahkan lebih besar dari pesawat penumpang di bumi. Karena belum sepenuhnya gelap, Ye Xuan juga bisa melihat dengan jelas bayangan hitam itu. Dapeng, itu ternyata burung yang lebih besar dari pesawat terbang, ya ampun. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Pada saat ini, burung rok telah terbang di atas ngarai dan kemudian turun perlahan-lahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras di ngarai. Ye Xuan bergegas ke tepi tebing dan melihat dua sosok bertarung sengit di bawah. Kedua sosok itu bertarung selama sekitar 10 detik, lalu sosok lainnya dengan cepat melompat ke cakar Dapeng, dan kemudian Dapeng mulai bangkit. Itu bukan Tuan Ouyang. Mata Ye Xuan menyipit dan dia mendapati bahwa sosok yang memegang cakar burung raksasa itu bukanlah Ouyang Ming, melainkan seorang pria berpakaian hitam yang mengenakan topi bambu. Tampaknya pria berpakaian hitam ini adalah sisa dari sekte Dewa Binatang. Mau pergi. Tatapan mata Ye Xuan tajam, ia pun segera mencabut busur elang emas dan menembakkan anak panah bintang ke arah cakar Dapeng. Panah Star Raging terbagi menjadi 9 bagian dan melesat ke arah pria berpakaian hitam. Lelaki berpakaian hitam yang memegang cakar burung raksasa itu merasakan sesuatu dan melambaikan tangannya untuk menghalangi panah bintang yang kacau itu. Namun, cahaya dingin masih melintas dan menembus topinya. Dasar bocah nakal, kau cari mati. Pria berpakaian hitam itu menggeram, tetapi tidak mencari masalah dengan Ye Xuan secara pribadi. Baru saat itulah Ye Xuan menyadari bahwa ini adalah pria tangguh yang bisa bertarung dengan Ouyang Ming, yang berada di alam roh sejati. Terlebih lagi, burung peng ini, yang lebih besar dari pesawat terbang, tampaknya merupakan binatang spiritual. Baru saja dia menjadi pemarah dan benar-benar menyerang pihak lain. Bukankah ini seperti mencari kematian? Untungnya, pria berpakaian hitam itu tidak melompat turun, kalau tidak Ye Xuan akan berada dalam masalah. Ye Xuan memperhatikan burung itu, yang lebih besar dari pesawat terbang, membawa pria berpakaian hitam itu pergi. Tidak lama kemudian, Ouyang Ming juga memanjat melalui jalan yang sama. Tuan Ouyang, orang yang baru saja diselamatkan oleh burung besar itu adalah sisa-sisa dari sekte Dewa Binatang. Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa, tetapi pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa Ouyang Ming, yang berada di alam roh sejati, malah terluka. Sistem Super Devouring. Bab 97, Kompetisi Ibu Kota Kekaisaran. Ya, itu adalah sisa-sisa dari sekte Dewa Binatang. Kali ini ketika aku turun, aku kebetulan mengganggu upacara kebangkitannya. Untungnya, aku tiba tepat waktu, kalau tidak, semuanya akan menjadi masalah. Ouyang Ming berkata, lalu segera duduk bersila, mengeluarkan pil dari cincin Qian Kun, dan mulai menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa waktu, kulitnya mulai membaik dan luka-lukanya mulai terkendali. Ini di luar dugaanku. Aku tidak menyangka dia tidak berlatih sihir, tetapi sedang mempersiapkan ritual. Jika aku selangkah lebih lambat, dia akan membangkitkan serigala iblis di alam esensi sejati. Ouyang Ming menarik napas lega. Alam Yuan sejati. Mendengar kata-kata ini, hati Ye Xuan bergetar. Bukankah ini alam yang lebih kuat dari alam roh sejati? Kali ini semua berkatmu. Jika dia berhasil dibangkitkan, Kekaisaran Suanyangku pasti dalam kesulitan besar. Meskipun kita tidak menangkapnya kali ini, aku akan melapor ke Kekaisaran dan mengirim para ahli untuk menyelidikinya. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku harus segera berangkat ke ibu kota Kekaisaran. Namun sebelum itu, aku ingin memberimu sesuatu. Ouyang Ming berkata sambil mengeluarkan token dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Ye Xuan,
lalu melanjutkan, dalam beberapa bulan, ibu kota Kekaisaran Xuanyang akan mengadakan kompetisi. Siapapun yang berusia di bawah 25 tahun dapat berpartisipasi. Saya menonjol dalam sebuah kompetisi dan dipilih oleh Kaisar untuk menjadi inspektur. Jika Anda tertarik, datanglah ke kota Nanlin untuk menemukan saya dengan token ini setelah tahun baru. Ye Xuan mengambil token itu dan melihatnya. Hanya ada dua kata di situ, Ouyang. Ternyata ini adalah keberuntungan besar yang disebutkan Ouyang Ming. Meskipun ini agak berbeda dari apa yang dipikirkan Ye Xuan, ini hanya satu langkah lagi. Selama dia menunjukkan bakat luar biasa dalam kompetisi ini, dia mungkin diperhatikan oleh beberapa pejabat tinggi dinasti saat ini, atau bahkan kaisar. Terima kasih, Tuan Ouyang. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih dan menyimpan token itu. Namun, pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar, dan menjadi semakin ganas. Raut wajah Ouyang Ming berubah dan dia berkata, tidak bagus. Pria berpakaian hitam itu pasti telah memanggil semua monster di sekitar sini. Ayo, aku akan membawamu keluar. Benar saja, tepat saat dia selesai berbicara, sekelompok sosok gelap muncul di kejauhan. Sekelompok monster. Ye Xuan tidak berani lalai. Meski kuat, ia tetap harus berhati-hati saat menghadapi ratusan monster. Dia segera mengikuti Ouyang Ming. Dengan adanya pria kuat di alam roh sejati di sekitarnya, keselamatannya masih sangat tinggi. Lalu, selanjutnya, Ye Xuan melihat seperti apa alam roh sejati itu. Sambil berlari liar, Ouyang Ming tiba-tiba mengeluarkan pisau besar dari cincin Qiankun, lalu menebas sekelompok monster di depannya. Memanggil. Sebuah tebasan besar membelah udara dan langsung menyapu kawanan monster itu, membelah puluhan monster menjadi dua bagian, lalu meledak lagi. Ledakan. Anggota tubuh dan lengan yang patah beterbangan di mana-mana. Ledakan itu langsung menewaskan puluhan monster. Apakah ini orang kuat di alam roh sejati? Salah satu serangannya seperti rudal. Itu hanyalah pesawat pengebom buatan manusia. Ye Xuan sangat terkejut. Kalau dia punya kekuatan seperti itu, kecepatannya membunuh monster pastilah luar biasa. Namun, ada ribuan monster berlari ke arah mereka saat ini, jadi dia tidak berani tinggal dan buru-buru mengikuti Ouyang Ming pergi. Dengan adanya Ouyang Ming, seorang ahli alam roh sejati yang kuat, Ye Xuan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang sepanjang jalan. Ye Xuan secara kasar menghitung bahwa Ouyang Ming telah membunuh setidaknya 3.000 monster di sepanjang jalan. Kelompok monster ini juga mengejar mereka tanpa henti, tetapi mereka tidak mengikuti mereka berdua keluar dari pegunungan Lianyun 18, jadi Ye Xuan dianggap aman. Namun, ketika Ye Xuan meninggalkan gunung 18 Lianyun, hari sudah siang. Mereka telah berlari sepanjang malam. Ye Xuan, sudah waktunya aku pergi juga. Jika kamu tertarik dengan kompetisi itu, datanglah ke kota Nanlin untuk menemuiku. Setelah meninggalkan gunung 18 Lianyun, Ouyang Ming juga berkata kepada Ye Xuan. Tuan Ouyang, saya akan pergi. Ye Xuan mengangguk. Ini kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana mungkin dia tidak pergi? Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah di sini. Setelah Ouyang Ming selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia harus segera pergi ke ibu kota kekaisaran untuk melapor kepada keluarga kerajaan. Sisa dari kultus Dewa Binatang dapat memimpin pasukan monster yang sangat besar. Jika mereka bangkit, seluruh kekaisaran Xuanyang akan menderita. Untungnya, pria berpakaian hitam itu tampaknya tidak ingin membuat keributan besar, jadi dia tidak membiarkan monster-monster itu keluar dari pegunungan 18 Lianyun. Jika tidak, Ye Xuan dan Ouyang Ming mungkin harus melarikan diri. Melihat kepergian Ouyang Ming, Ye Xuan terdiam beberapa saat. Cek-cek, banyak sekali mayat di sepanjang jalan, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Ye Xuan tiba-tiba tersenyum, lalu tiba-tiba menelan semua harta karun di ruang melahap. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus tingkat ke-9 seni bela diri. Awalnya, dia hanya berjarak puluhan juta dari peningkatan, tetapi setelah melahap 100 juta harta surga dan bumi, dia langsung menerobos. Dengan cara ini, dia pasti akan kembali, karena orang yang mengejar mereka tadi malam adalah monster tingkat ke-10 dari pegunungan ke-18. Namun, demi mayat-mayat itu, Ye Xuan juga harus kembali sekali.
Mayat-mayat itu bernilai sedikitnya 100 juta. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah skala perburuan monster kali ini terlalu besar dan menarik perhatian banyak prajurit manusia. Ketika dia kembali, dia sudah melihat banyak orang mengumpulkan material dari monster. Tidak ada pilihan lain selain menyamar dan mengambilnya. Tanpa pilihan lain, Yesuan harus berganti pakaian hitam. Meskipun saat itu siang bolong, ia harus melakukan ini agar orang lain tidak dapat melihat penampilannya. Setelah berganti pakaian hitam, Yesuan hanya memperlihatkan kedua matanya. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan tiba-tiba bergegas keluar. Coba saya lihat apakah ada yang bisa menyamai kecepatan saya. Yesuan berpikir dalam hati, lalu terbang langsung ke sisi monster dan menelannya. Ada beberapa prajurit manusia di dekatnya yang sedang mengumpulkan material dari monster tingkat 9. Mereka pun tercengang saat melihat mayat monster itu menghilang. Kakak, apakah aku melihatnya dengan benar? Mayatnya menghilang. Hilang. Itu pasti cincin Qiankun. Bunuh dia. Cincin Qiankun, yang termurah harganya 10 kristal kelas rendah. Kalau kita berhasil mendapatkannya, kita tidak perlu hidup di ujung pisau di masa depan. Bunuh saja. Dalam sekejap, para prajurit manusia itu menerkam ke arah Yesuan dengan panik. Hehe, kamu ingin membunuhku. Apakah kamu siap mati? Merasakan gerakan di belakangnya, Yesuan tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan busur awan patah. Busur elang emas terlalu mencolok. Jika dikeluarkan dan digunakan, pasti akan menimbulkan masalah. Lagi pula, untuk membunuh para pendekar yang bahkan belum mencapai tingkat ke-8 ilmu bela diri itu, apakah perlu menggunakan senjata spiritual? Dalam sekejap mata, para prajurit yang menginginkan cincin Qiankun milik Yesuan tertembak hingga hancur oleh panah spiritual. Sistem Super Devouring. Bab 98 Kriminal yang dicari, Sue Qingqing. Kali ini, Yesuan tidak hanya ingin melahap orang-orang itu untuk mendapatkan darah mereka, tetapi juga memberi contoh dengan menggunakan dirinya sendiri untuk merayu orang-orang itu. Kalau ada yang berani mengambil keuntungan darinya, dia akan membunuhnya tanpa ampun, lalu merampas harta benda mereka. Badai berdarah dimulai. Dengan tingkatan ilmu bela diri tengah tingkat ke-9 milik Yesuan, dan garis keturunan 100 binatang serta macan tutul pengejar angin, dia pasti dapat bertarung melawan seniman bela diri tingkat ke-10. Seluruh Gunung Lianyun 18 gempar karena ribuan monster tiba-tiba muncul mengejar dua orang. Kemudian seorang pria berpakaian hitam dengan cincin Qiankun muncul dan mulai mengumpulkan mayat para monster. Yang paling penting adalah bahwa cincin Qiankun milik pria berpakaian hitam itu tampak seperti lubang tanpa dasar dan tidak akan pernah bisa diisi. Hampir semua mayat monster dibawa pergi olehnya, dan hanya beberapa orang yang mengumpulkan beberapa material dari monster dan kemudian melarikan diri. Mula-mula ada beberapa orang yang ingin menyerang lelaki berpakaian hitam itu, namun semuanya berhasil dibunuh olehnya, termasuk seorang pendekar silat tingkat 9. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya lagi. Mereka hanya bisa melihatnya mengumpulkan semua mayat monster. Lalu, menghilang. 3 hari kemudian, di sudut pegunungan Lianyun 18, Yesuan telah menanggalkan pakaian hitamnya dan mengenakan pakaiannya sendiri, tampak seperti dia ada di sini untuk menimba pengalaman. Jika ada orang yang melihatnya, mereka tidak akan pernah mengaitkannya dengan pria berpakaian hitam yang menyebabkan keributan besar di 18 Gunung Lianyun. Poin pentingnya adalah dia tidak mengenakan apapun seperti cincin. Cek, panen kali ini benar-benar besar. Aku mengumpulkan lebih dari 100 juta mayat monster sendirian. Tambahkan orang-orang yang bersedia mati, dan aku akan segera menerobos lagi. Yesuan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Kali ini, hasil panennya sedikitnya lebih dari 400 juta tael perak, yang sebagian besar berasal dari para pejuang rakus itu. Dia bahkan menemukan batu kristal bermutu rendah senilai 100 juta tael perak. Tidak hanya itu, kali ini melahap begitu banyak monster juga sangat meningkatkan tangki esensi darah monsternya. Saat ini, jumlah esensi darahnya telah mencapai 500, dan kebugaran fisiknya juga telah meningkat lagi. Jika aku menelan busur elang emas, aku bisa menembus ke tingkat ke-9 seni bela diri. Namun, jika aku menukarnya dengan busur spiritual dari sistem menelan, aku butuh 400 poin menelan. Itu tidak hemat biaya. Sebaiknya aku menunggu sebentar.
Ye Xuan menahan godaan dan tidak menelan busur elang emas. Namun saat ini, dia punya pertanyaan penting. Sekarang, titik melahapnya telah menembus level 1000 dan mencapai lebih dari 1300 poin. Garis keturunan menengah dari macan tutul pemburu angin membutuhkan 1000 poin melahap. Dia ragu apakah akan menghabiskan 1000 poin melahap untuk meningkatkan garis keturunan macan tutul pengejar angin ke tingkat menengah. Dengan cara ini, kecepatannya akan meningkat drastis dan kekuatannya akan relatif meningkat. Dia memikirkannya cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu. Lagi pula, masalah ini tidak mendesak, dan dia masih perlu memanfaatkan titik-titik melahap ini. Awalnya, dia ingin berlatih di Gunung 18 Lianyun untuk beberapa waktu dan mengumpulkan saripati serta darah monster, tetapi sekarang hal itu tidak perlu dilakukan. Pada saat itu, dia langsung meninggalkan Gunung 18 Lianyun dan bersiap untuk bertemu Guan Yulan. Guan Yulan tinggal sementara di sebuah kota kecil di luar 18 pegunungan Lianyun. Ketika Ye Xuan kembali ke penginapan, dia terkejut karena anak serigala kecil King Yu telah tumbuh sebesar anjing pesek. Bagaimana ini mungkin? Yulan, apa yang terjadi? Aku baru pergi kurang dari 7 hari, kok bisa jadi sebesar ini? Ketika Ye Xuan melihat King Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya pun tidak tahu. Guan Yulan menggelengkan kepalanya karena bingung. Awo. Pada saat ini, King Yu yang sudah tumbuh seukuran anjing pesek, melompat langsung dari tempat tidur, lalu bergegas ke sisi Ye Xuan, menggosokkan kepalanya ke kaki Ye Xuan, terlihat sangat mesra. Sial, ini anjing atau serigala? Pasti sudah berubah jadi roh. Ye Xuan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia juga tahu bahwa ini seharusnya menjadi hasil dari rencana pertumbuhan monster itu. Meskipun sedikit tidak seperti hewan berdarah dingin, ini juga sangat baik. Itu berarti kecerdasannya telah meningkat, bahkan dapat mengenali Guan Yulan sebagai tuannya. Jika diasuh dengan baik, dia bisa menjadi binatang spiritual di masa depan. Ye Xuan menggendong King Yu dan berkata pada Guan Yulan, baiklah, urusanku sudah selesai, ayo pergi. Guan Yulan jarang keluar akhir-akhir ini, tetapi dia juga mendengar tentang apa yang terjadi di 18 Gunung Lianyun. Dia langsung bertanya, ke-18 Gunung Lianyun tampaknya sangat tidak nyaman akhir-akhir ini. Aku senang kamu baik-baik saja. Jika bukan karena 18 Gunung Lianyun terlalu besar, dia pasti ingin masuk untuk mencari Ye Xuan. Baiklah, kurasa itu salahku. Ayo pergi. Aku akan menceritakannya padamu di jalan. Ye Xuan menyeringai, lalu pergi sambil memeluk King Yu. Sekarang pekerjaannya sudah selesai, saatnya baginya untuk pergi. Perhentian mereka selanjutnya adalah kota Wanjin, dan kemudian kembali ke kota Lianyun. Sepanjang perjalanan, Ye Xuan juga menceritakan kepada Guan Yulan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, termasuk pertemuannya dengan Ouyang Ming dan yang lainnya. Guan Yulan juga mendengarkan dengan penuh minat, tetapi saat dia mendengar bahwa Ye Xuan telah menerobos ke tingkat ke-9 bela diri, dia tiba-tiba menampakkan ekspresi muram. Bakat Ye Xuan jauh melampaui dirinya. Jika dia tidak bekerja lebih keras, dia akan tertinggal jauh oleh Ye Xuan. Saat itu, dia mungkin tidak akan pernah melihat Ye Xuan lagi. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tiba di kota Wanjin. Tetapi sebelum mereka memasuki kota, mereka merasakan suasana yang aneh. Mengapa ada begitu banyak penjaga di gerbang kota Wanjin? Dia pernah ke kota Wanjin sebelumnya, dan saat itu hanya ada 5 penjaga di gerbang kota, tetapi sekarang, jumlahnya mencapai 20. Selain itu, setiap orang yang meninggalkan kota harus diperiksa sebelum lewat. Mengapa demikian? Saya kira beberapa penjahat yang dicari telah muncul. Ye Xuan tidak banyak memikirkannya dan hanya berjalan menghampiri Guan Yulan. Tidak perlu memeriksa orang yang memasuki kota, Ye Xuan secara alami berjalan ke gerbang kota. Namun ketika dia melihat ke arah kerumunan, dia terkejut. Ada poster pencarian yang dipasang di pintu masuk gerbang kota. Ingin penjahat, Sue Qingqing. Ye Xuan benar-benar tercengang. Mengapa Sue Qingqing menjadi buronan di kota Wanjin? Gambar pada poster pencarian ini adalah seorang gadis muda. Meski gambarnya tidak begitu bagus, dia terlihat agak mirip dengan Sue Qingqing. Poin pentingnya adalah 3 kata, Sue Qingqing, memang tertulis di sampingnya. Oh tidak,
Sesuatu terjadi pada keluarga Sue. Wajah Ye Xuan menjadi gelap dan dia mempercepat langkahnya. Guan Yulan di sebelahnya sedikit terkejut, tetapi dia tidak banyak bertanya dan hanya mengikuti Ye Xuan. Berhenti. Pada saat ini, seorang penjaga gerbang kota berteriak. Ye Xuan terdiam sejenak, berpikir bahwa dirinya dipanggil turun oleh penjaga karena King Yu. Namun ketika ia menoleh ke belakang, yang dipanggilnya bukanlah penjaga itu, melainkan seorang laki-laki bertopi bambu yang hendak keluar kota. Orang yang mengenakan topi bambu ini memiliki jubah hitam di atas pakaiannya. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas, jadi tidak jelas apakah dia pria atau wanita. Sistem Super Devouring. Bab 99 Sesuatu terjadi pada keluarga Sue. Berhenti. Pria bertopi bambu itu berhenti ketika mendengar teriakan itu. Kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kantung kain dari tangannya, melemparnya, dan membantingkan telapak tangannya, sehingga kantung kain itu pecah. Dalam sekejap, bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya melayang dan seluruh lorong tembok kota dipenuhi asap. Apakah itu tepung? Ye Xuan juga melontarkan angin telapak tangan berulang kali, meniup bubuk putih di sekitarnya, tetapi pada saat berikutnya, dia mendengar suara perkelahian. Dia penjahat yang dicari, tutup gerbang kota segera. Itu suara penjaga. Mendengar ini, wajah Ye Xuan membeku. Hanya ada satu penjahat yang dicari di kota Wanjin sekarang, yaitu Sue Qingqing, yang potretnya masih terpasang di tembok kota. Dia adalah Sue Qingqing. Ye Xuan langsung bereaksi. Tak heran jika sosok lelaki bertopi bambu itu tampak tak asing baginya. Ternyata itu adalah Sue Qingqing. Tampaknya sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Sue. Kalian orang jahat, lepaskan aku sekarang, kalau tidak tunanganku akan membuat kalian membayar. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar dari hamparan putih di depannya. Itu adalah Sue Qingqing. Itu memang dia. Kali ini, Ye Xuan tidak lagi tenang. Setelah membisikkan sesuatu kepada Guan Yulan, dia bergegas keluar dalam sekejap. Guan Yulan juga mengikuti dengan saksama. Ledakan! Ledakan! Dua suara teredam terdengar, dan beberapa penjaga terbang keluar, memegang dada mereka yang kesakitan. Pada saat mereka bereaksi, penjahat yang dicari di mata mereka telah menghilang. Oh tidak, ada komplotan, cepat beritahu penguasa kota. Kapten pengawal itu melihat sekeliling dan mendapati gerbang kota telah ditutup, jadi dia segera berteriak. Titik. Sue Qingqing yang baru saja menyamar dan hendak meninggalkan kota, dengan mudah ditangkap oleh para pengawal karena kekuatannya yang lemah, meskipun ia menggunakan sulap. Namun tepat pada saat itu, sesosok-sosok yang tampan tiba-tiba bertindak, menjatuhkan semua pengawal di sekitarnya, dan menyelamatkannya. Ketika dia bereaksi, dia mendapati bahwa dia telah digendong oleh orang lain dan bergerak cepat di jalan. Tidak, saya sudah menikah. Sue Qingqing berpikir dalam hati dan berkata tergesa-gesa, turunkan aku. Haha, gadis kecil, kau bahkan tidak mengenaliku. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Dia memperhatikan dengan saksama dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa laki-laki yang memeluknya dan melarikan diri saat ini adalah tunangannya, bukan? Ye Xuan, apakah itu kamu? Seru Sue Qingqing. Jika bukan aku, lalu siapa lagi? Ye Xuan meliriknya dan berlari ke sebuah gang. Saat ini, mereka sudah jauh dari tembok kota. Setelah Ye Xuan memasuki gang, Guan Yulan mengikutinya. Sue Qingqing hendak berseru ketika dia melihat seseorang masuk, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang datang adalah seorang gadis cantik, bukan anggota pengawal kota Wanjin. Kita satu keluarga, jangan khawatir. Ye Xuan berkata, lalu menarik Sue Qingqing ke jalan buntu, lalu bertanya, apa yang terjadi, mengapa kamu dicari? Sue Qingqing ingin bertanya siapa gadis di belakang Ye Xuan, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia langsung menangis dan menjelaskan, rumahku digerebek oleh penguasa kota, dan semua orang di keluargaku ditangkap dan dikurung. Kenapa? Ye Xuan memiliki firasat buruk dalam hatinya. Keluarga Sue mungkin dalam masalah karena dia. Lagi pula, putra penguasa kota Wanjin telah dibunuh olehnya. Penguasa kota baru saja mengarang cerita kejahatan untuk ayahku, dengan mengatakan bahwa ayahku bekerja sama dengan musuh dan menjadi mata-mata negara lain. Sue Qingqing berkata dengan air mata di matanya. Hati Ye Xuan bergetar. Benar saja, itu karena dia.
Ketika Zhang Lai, wali kota Wanjin, mengetahui putranya terbunuh, ia ingin membalaskan dendam putranya, tetapi identitas Ye Xuan luar biasa, jadi ia hanya mengarang kejahatan untuk Sue Hai dan menyerbu rumah Sue. Jadi, paman sekarang ada di istana tuan kota. Ye Xuan bertanya dengan heran. Ya, orang tuaku ditangkap, bahkan pendeta keluarga Sueku pun tidak melarikan diri. Sue Qingqing mengangguk dengan air mata di matanya. Begitukah? Ye Xuan merasa sangat bersalah. Penguasa kota besar adalah pejabat kekaisaran Xuanyang, jadi tidak mudah baginya untuk mengambil tindakan. Tapi semua ini disebabkan olehnya, bagaimana mungkin dia hanya berdiri dan menonton. Hal yang paling dibencinya adalah ketika ada orang yang menyerang orang lain di sekitarnya, bahkan memarahinya pun tidak dapat diterima. Baiklah, jika kau ingin mencari penginapan untuk ditinggali, aku akan pergi ke istana penguasa kota untuk memeriksanya. Kata Ye Xuan. Tapi, kamu. Sue Qingqing terkejut. Ye Xuan ingin menjelajahi mansion tuan kota sendirian. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Jangan khawatir, aku sangat kuat sekarang. Bahkan penguasa kota bukanlah tandinganku. Ye Xuan tersenyum sedikit. Wali kota Wanjin, Zhang Lai, baru berada di tingkat awal seni bela diri ke-9, sementara sekarang dia berada di tingkat tengah seni bela diri ke-9, satu tingkat lebih rendah dari yang lain. Mungkinkah dia masih takut pada yang lain? Bahkan penguasa kota, Sue Qingqing sudah terkejut. Baru beberapa saat sejak dia dan Ye Xuan bertemu, namun yang terakhir sudah menjadi begitu kuat. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan pergi melihat dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Setelah Ye Xuan mengatakan itu, dia membawa Sue Qingqing untuk membuka penginapan dan membiarkannya bersembunyi di penginapan terlebih dahulu. Ye Xuan merasa lebih lega mengetahui bahwa Yulan ada di dekatnya. Meskipun Guan Yulan berada di tingkat ke-8 awal seni bela diri, dia adalah murid sekte Liyun. Kekuatannya lebih kuat dari seniman bela diri rata-rata di tingkat menengah ke-8, dan bahkan dapat dibandingkan dengan seniman bela diri di puncak tingkat ke-8. Setelah meninggalkan penginapan, Ye Xuan juga menanyakan lokasi rumah tuan kota dan kemudian langsung berlari ke sana. Faktanya, dia bisa bersembunyi, lalu membuat keributan besar di mansion tuan kota dan menyelamatkan Sue Hai dan yang lainnya. Namun, jika ini dilakukan, semua anggota keluarga Sue akan menjadi buronan. Tidak apa-apa kalau mereka hanya dicari oleh kota Wanjin, tapi kalau penguasa kota Wanjin menyebarkan perintah pencarian ke kota lain, maka akan merepotkan. Oleh karena itu, tindakan yang sah harus diambil untuk menyelamatkan semua anggota keluarga Sue dan menghilangkan surat perintah pencarian terhadap Sue Qingqing. Ye Xuan datang ke gerbang mansion tuan kota, berpikir sejenak, lalu berjalan lurus ke sana. Berhenti, siapa kamu? Penjaga istana tuan kota menghentikan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan langsung mengeluarkan token dan berkata, saya Ye Xuan, mentor sekte Liyun, dan saya ingin bertemu dengan penguasa kota Anda. Penjaga itu tertegun, lalu menampakkan ekspresi jijik, melangkah maju dan berkata, dari mana asalmu, bocah nakal, jika kau benar-benar guru sekte Liyun, maka akulah kaisar dinasti ini. Jadi, kamu tidak percaya. Ye Xuan menyipitkan matanya. Minggir. Kau masih ingin bertemu dengan wali kota kami. Penjaga itu jelas tidak mempercayainya, tetapi itu bukan salahnya. Bagaimanapun, seseorang harus berada pada seni bela diri tingkat ke-9 untuk menjadi mentor sekte Liyun. Hehe. Ye Xuan tidak banyak bicara. Ia merasa bahwa ketika memungkinkan untuk mengambil tindakan, seseorang seharusnya mencoba untuk tidak berbicara. Ledakan. Tiba-tiba sebuah hantaman tenaga menyambar sipir yang sudah berada di tingkat ke-6 ilmu bela diri itu dan langsung menjatuhkannya. Berani sekali kau. Melihat hal itu, seorang penjaga lainnya segera menyerbu ke depan sambil menodongkan pisau di tangan. Di kota Wanjin, ada orang yang berani menyerang penjaga istana tuan kota. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Sistem Super Devouring. Bab 100, ketuk pintunya. Akan tetapi, sebelum kaki depan lelaki itu mendarat, sebuah sosok melintas di sampingnya, lalu meninjunya, dan dia pun terpental seperti penjaga itu. Zhang Lai, keluarlah. Ye Xuan berteriak ke arah langit, suaranya bergema di langit dan hampir separuh orang di kota bisa mendengarnya. Pada saat itu,
orang-orang di sekitar bertanya-tanya, siapakah Zhang Lai? Namun, pada saat berikutnya, mereka semua bereaksi. Bukankah Zhang Lai adalah penguasa kota Wanjin? Siapakah yang berani menantang penguasa kota Wanjin? Dalam sekejap, banyak orang berkumpul di sekitarnya, dan hanya ada seorang pemuda yang berdiri di luar rumah tuan kota. Apakah itu dia? Hei, bukankah pemuda ini menantu keluarga Sue? Seseorang mengenali Ye Xuan. Begitu ya. Keluarga Sue diketahui bersekongkol dengan musuh beberapa hari yang lalu. Dia pasti datang untuk menyelamatkan keluarga Sue. Tapi, pengkhianatan adalah kejahatan serius dan hukumannya adalah pemenggalan kepala. Apakah dia bisa diselamatkan? Itu belum tentu benar. Dia adalah murid wakil pemimpin Sekte Liyun. Sekte Liyun adalah sekte besar, dan konon pemimpinnya adalah orang yang sangat kuat. Meskipun banyak orang biasa di antara kerumunan, ada juga orang-orang yang berpengetahuan luas. Tak lama kemudian, jumlah orang bertambah banyak. Tak lama kemudian, banyak orang kuat keluar dari istana tuan kota, termasuk para pengawal dan pelayan yang direkrut oleh Zhang Lai. Dasar bajingan kecil, beraninya kau menyebut nama tuan kota di depan rumahnya. Seorang lelaki kekar berjalan keluar dikelilingi para majikan. Begitu dia muncul, seseorang mengenalinya. Itu Cao Ba, kepala pengawal istana tuan kota. Kudengar dia adalah seorang pendeta yang baru saja direkrut oleh penguasa kota. Dia dulunya adalah seorang mentor sekte Lietian dan kekuatannya luar biasa. Ketika lelaki kekar itu berjalan keluar, orang banyak tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, karena Cao Ba sangat kejam. Dia telah membunuh beberapa orang bulan ini, dan mereka semua adalah orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, ketenarannya telah menyebar ke seluruh kota Wanjin. Kamu yang berteriak di sini. Setelah Cao Ba keluar, dia melihat sekelilingnya lalu memfokuskan perhatiannya pada Ye Xuan. Ye Xuan menatapnya dan merasakan aura kekerasan dari pihak lain. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Lai benar-benar dapat merekrut seorang pendekar bela diri tingkat 9. Dia cukup beruntung. Tidak buruk. Ye Xuan mengangguk. Berani sekali kau. Kau mencari kematian. Cao Ba juga orang yang tidak sabaran. Dia akan menyerang segera setelah dia tidak setuju dengan sesuatu. Dia bergegas maju dan menamparkan wajah Ye Xuan dengan tangannya. Kalau saja tangannya yang seperti cakar beruang itu menamparkan muka orang biasa, pasti kepala orang itu akan terpenggal. Oh tidak, oh tidak. Tamparan dari Cao Ba ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Anak ini sudah tamat. Seseorang segera menutup matanya, tidak berani menonton adegan berikutnya. Patah. Suara renyah terdengar sebelum beberapa orang memejamkan mata, dan pada saat yang sama, terdengar seruan dari sekelompok orang. Tetapi apa yang mereka harapkan tidak terjadi sama sekali. Ye Xuan masih berdiri di sana, tapi Cao Ba sudah pergi. Di mana Cao Ba? Yah, sepertinya dia terbang ke istana penguasa kota. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok orang tidak dapat mempercayainya. Mereka yang tidak menutup mata tidak melihat Ye Xuan bergerak, mereka juga tidak melihat Cao Ba terbang keluar. Hanya beberapa prajurit yang dapat melihat bayangan sisa. Ye Xuan sama sekali tidak menganggap serius Cao Ba. Setelah menjatuhkannya dengan pukulan, Ye Xuan berteriak lagi, Zhang Lai, keluar. Siapa yang mencariku? Sebelum Ye Xuan menyelesaikan kata-katanya, seorang pria berjalan keluar dari rumah tuan kota. Dia adalah Zhang Lai, orang yang pernah ditemui Ye Xuan sebelumnya. Itu kamu. Zhang Lai berseru setelah melihat Ye Xuan, karena Ye Xuan adalah pembunuh putranya. Ya, ini aku. Ye Xuan mengangguk. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa tubuh Zhang Lai bergetar terus-menerus setelah melihatnya. Dia jelas sedikit marah dan mungkin menyerang kapan saja. Namun, dia mengerti identitas Ye Xuan. Murid dari wakil pemimpin Sekte Liyun. Dia tidak bisa bergerak santai. Ye Xuan, kau, pembunuh yang telah membunuh anakku, beraninya kau muncul di hadapanku hari ini. Zhang Lai berkata dengan wajah muram. Apa? Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir langsung terkejut. Tuan muda kota Wanjin terbunuh. Lagi pula, dia adalah menantu keluarga Sue. Sekarang, orang-orang di sekitar akhirnya mengerti mengapa Zhang Lai menangkap Sue Hai. Jadi ini alasannya.
Pembalasan dendam. Ini menggunakan kekuatan untuk balas dendam. Tuan Kota Zhang, Anda sangat berani. Anda mengingini harta keluarga Sue dan bahkan menuduh Sue Jian melakukan pengkhianatan. Anda sangat berani. Ye Xuan menatap Zhang Lai dengan wajah dingin. Kamu bicara omong kosong. Zhang Lai diungkap oleh Ye Xuan dan langsung berteriak. Omong kosong atau tidak, tergantung buktinya. Namun, aku, Ye Xuan, hanya tahu bahwa kamu telah menangkap ayah mertuaku dan keluarganya. Ye Xuan berkata sambil menyipitkan matanya. Buktinya kuat bahwa keluarga Sue bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara, jawab Zhang Lai. Saya bilang, saya hanya tahu bahwa Anda telah menangkap keluarga ayah mertua saya. Tidak peduli apakah Anda punya bukti atau tidak, saya harap Anda bisa membebaskan mereka. Meskipun Ye Xuan menggunakan kata, harapan, sikapnya sangat keras, seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai Anda melepaskannya. Bagaimanapun juga, Zhang Lai adalah penguasa kota, dan Ye Xuan bertingkah arogan di depannya, yang mana merupakan sebuah provokasi terhadap otoritasnya. Dia langsung berteriak dengan marah, sombong sekali kamu. Kamu hanya orang biasa, berani memerintahku. Haha, aku berbicara tentang harapan. Namun, jika penguasa kota tidak melepaskan mereka, aku akan punya cara lain untuk membuatnya melepaskan mereka. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu punya kualifikasi untuk memintaku membebaskannya? Zhang Lai tidak setuju. Meskipun identitas Ye Xuan sangat tidak biasa, wilayah di bawah kakinya adalah wilayah Kekaisaran Xuanyang, dan dia adalah pejabat Kekaisaran Xuanyang. Meskipun bukan jabatan tinggi, tetapi juga merupakan jabatan resmi. Bagaimana mungkin dia takut pada Ye Xuan? Saya hanya orang biasa, jadi wajar saja saya tidak punya kemampuan untuk meminta wali kota membebaskan orang. Namun, Tuan Ouyang Ming, Inspektur Kabupaten Nanlin, punya kewenangan ini, kan? Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah token dari tangannya, yang merupakan token yang diberikan Ouyang Ming kepadanya hari itu. Inspektur. Mendengar ini, Zhang Lai gemetar tak terkendali. Dia melihat kata, Ouyang, tertulis pada token di tangan Ye Xuan. Status Inspektur Jenderal disamakan dengan seorang pangeran. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa kenal Tuan Ouyang? Zhang Lai tidak dapat mempercayainya. Ye Xuan mendengus dingin dan melemparkan token di tangannya. Zhang Lai mengambilnya dan melihatnya, wajahnya langsung berubah pucat. Materi token ini sangat istimewa. Itu adalah material khusus keluarga kerajaan Kekaisaran Xuanyang dan bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Tidak mungkin, mengapa Ye Xuan mengenal inspektur, ini tidak mungkin. Zhang Lai terus berteriak dalam hatinya, apa status inspektur, apa status Ye Xuan, mengapa keduanya saling kenal.